Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Kids, hai Lausen, Happy Sunday. Happy Sunday Selamat juga. hari Minggu. Iya. Wah, seneng banget ya Lause, kita banget. jumpa lagi untuk Betul, beribadah betul. secara online. Benar. Tapi Lause bersyukur sekali, Lause Malfian bersyukur sekali ya sekarang kita sudah mulai onsite ya Lause ya. Iya, udah lama ya. Nah, anak-anak yang belum ke gereja, yuk Lause ajak yuk kita semua ke gereja. Tapi mungkin kalau saat ini kamu sakit, kamu bisa nonton ya video YouTube kita ya. Kita Iya. mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Iya, betul. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang patut dipuji karena Tuhan itu sungguh baik. Dia Benar, sudah menyertai benar kita banget. ya Lause Amin, ya. Lause, betul Pimpin banget. kita dari dulu Sampai sekarang. sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau puji Tuhan kita. Iya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini dengan lebih bersukacita lagi ya. Karena hanya Tuhan yang patut dipuji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Nah, Lause Malfian, Ya. kita mau berdoa ya. Betul. Minta Lause Malfian pimpin ya. Siap. Yuk anak-anak, lipat tangan tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari lepas hari Tuhan terus memelihara kami, memimpin kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong supaya hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami boleh menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Karena itu kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya. Mohon Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Iya. Lausa Malvian. Iya. Lausa Malvian temennya banyak nggak? Banyak banget, termasuk Lausinia, teman saya banyak Lause. Oh, Lausa Malvian kalau Ya. temen itu, kalau misalnya kita lihat anak temen kita yang lagi sedih, kita gimana sih Lausa? Wah, itu harus dihibur Lause. Kita harus hibur, doakan. Iya betul sekali ya. Iya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Iya. ajarkan kita untuk saling menopang Lausa. Iya, saling mendukung Iya, ya. saling menghibur. Iya. Kalau ada teman yang sedih atau teman yang punya pergumulan, kita harus care ya Lause ya. Bener, harus dong, peduli dan betul. kita harus support dia. Iya, ya, karena supaya kita- kita bisa sama-sama terus Iya, maju bersama maju Tuhan. bersama. Karena kita Oke. satu keluarga di dalam Tuhan ya. Betul sekali. Oke. Yuk anak-anak kita menyanyikan pujian ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu Bersama. Bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Wah benar sekali ya. Kita Iya. harus saling menopang Lause. Bener banget. Saling mendukung. Saling ya. menghibur. Iya betul sekali. Yuk anak-anak kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Iya. Nah bersama Yesus kita lakukan perkara, Perkara yang besar. besar. Betul. Ya Lause, bener ya. Itu ya Iya. luar biasa kalau punya teman, apalagi kita punya Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Tuhan Yesus pasti apa Lause? Pasti kita bisa melakukan segala hal ya. Iya. Perkara-perkara yang besar, yang di luar pikiran kita. Tapi tentunya yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Yuk Iya. anak-anak, kita jangan menyerah. Iya. Ya kalau kita lemah, mungkin kita sekarang sedang sakit, mungkin kita sedang punya pergumulan. Ingat ada Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Nah yuk kita menyanyikan pujian ini bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Besar, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita
Masih ingat nggak Lause Malvian? Minggu kemarin cerita tentang apa kita ya? Wah, minggu lalu itu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Oh iya, betul Dan sekali juga ya Lause mengutus ya. murid-muridnya untuk menjadi pemberita Injil gitu loh, memberitakan Wah, kasih senengnya Tuhan. ya jadi murid Tuhan Yesus. Tentunya anak-anak juga pasti seneng ya. Iya, jadi benar. anak-anak Tuhan dan jadi muridnya Tuhan Yesus. Benar nggak Lause? benar banget. Dan kita punya panggilan untuk memberitakan Injil. Injil, betul sekali. Iya. Nah, anak-anak kita bersyukur sekali karena Tuhan mengajarkan kita untuk terus setia menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil. Iya, benar ya buat banget. orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, Oke. anak-anak yang di rumah bisa scan QR ya, Di sini ada di nih. sini. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Bawa, Aku Berikan Persembahanku. Oke. Sambil tepuk tangan ya kita menyanyikan pujian ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya. Iya, saatnya kita mau berdoa nih Lause. Iya, Yuk Lause. anak-anak kita sama-sama berdoa ya, bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan yang boleh kita berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami sukacita sehingga hari ini kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dan sebagai ucapan syukur kami juga memberikan persembahan. Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Tuhan juga berkati om dan tante yang mengelolanya. Yang nantinya uang-uang ini akan dipakai untuk melayani Tuhan di sekolah minggu kami. Tuhan juga berkati papa dan mama, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong pergumulan papa dan mama. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah Lause Malvian, Ya. minggu ini kita mau dengar cerita tentang apa nih? Ada deh Lause, pokoknya Ada deh. kelanjutan dari kisah-kisah Tuhan Yesus nih. Wah, Iya, senang ya sekali ya. Nah. Kita bisa mengikuti perjalanannya Tuhan Yesus. Bener banget. Wah, anak-anak udah siap belum nih Lause? Siap nih, soalnya kan Lause Aldi nanti yang cerita nih Lause. Oh iya? Iya, iya. Wah, Siap, siap. Lause juga udah gak Siap. sabar nih mau dengerin firman Tuhan. Yuk, Yuk. kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke. Kita mau nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan
sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Oke, siap Lause. Halo Brave Kids semua, selamat pagi. Wah, Lause senang sekali nih bisa cerita firman Tuhan lagi kepada Brave Kids. Nah, Lause lihat kalian sudah pada siap nih dengerin cerita firman Tuhan. Kalian udah siap kan? Bagus, oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh membuka mata kami dan juga kami boleh beribadah. Hari ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya firman-Mu boleh membawa kami semakin kenal siapa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah hari ini ceritanya cerita tentang apa sih? Nah adik-adik hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan memberi makan 1 atau 2 orang loh, tetapi memberi makan 5.000 orang. Nah memberi makannya pakai apa ya? Nah adik-adik Tuhan Yesus hebatnya dia memberi makan orang banyak itu dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Berapa? Iya betul, 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah kalau adik-adik kesulitan membuka ayat firman Tuhan, minta tolong ya ke papa mama, bukain Matius 14 ayat 13 sampai 21. Minta tolong ke mereka, Pa, Ma, tolong bukain Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, adik-adik di situ kita lihat ya, di sana setelah mendengar Yohanes Pembaptis mati karena Raja Herodes, nah adik-adik di sana Tuhan Yesus itu pergi. Tuhan Yesus itu menyingkir katanya ke tempat yang sepi. Kenapa ya Tuhan Yesus kok pergi setelah tahu nih Yohanes Pembaptis mati? Nah adik-adik di situ mungkin Tuhan Yesus bersedih karena Yohanes Pembaptis mati. Nah, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Di sana orang banyak itu tahu Tuhan Yesus itu pergi ke tempat yang sunyi. Dan Tuhan Yesus juga pulang ya. Adik-adik lalu apa yang terjadi? Di sana orang banyak itu tahu Tuhan Yesus itu pergi ke tempat yang sunyi. Dan orang banyak itu mulai mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik ada berapa orang yang ikutin Tuhan Yesus pada saat itu? 100 orang? 200 orang? Enggak adik-adik, lebih daripada itu. Adik-adik mungkin ada sekitar 10.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pergi ke tempat yang sepi itu, ke tempat yang sunyi itu dari kota asal mereka. Nah mungkin di situ datanya ada 5.000 laki-laki dan juga 5.000 wanita dan termasuk anak-anak di sana. Wah jumlah yang banyak sekali adik-adik. Di sana mereka ikutin Tuhan Yesus karena mereka tahu, oh di sana Tuhan Yesus pergi. Kita harus ikutin Tuhan Yesus. Mereka itu rela pergi jauh-jauh dari kota-kota mereka. Untuk apa? Untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, kenapa ya kok mereka itu rela nih pergi jauh-jauh dari kotanya untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Ngapain? Nah adik-adik di sana mereka itu mau ketemu Tuhan Yesus, mereka itu rela datang jauh-jauh supaya mereka itu bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka datang karena mereka tahu Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Nah adik-adik pada saat itu ya, pelayanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dan sudah dikenal oleh banyak orang. Nah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang lebih dari orang yang biasa. Mereka tahu Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Itu sebabnya mereka itu jauh-jauh datang dari kota-kota mereka supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah lalu ketika Tuhan Yesus itu turun dari perahunya, nah adik-adik di sana apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu Tuhan Yesus di sana melihat
ada orang banyak mendahului dia di daerah itu adik-adik. Nah tapi Tuhan Yesus bagaimana responsnya? Nah Tuhan Yesus itu gak suruh orang banyak itu pulang. Mungkin kan kita bisa ya, aduh saya gak mau melayani dulu deh. Saya masih mau sendiri dulu deh. Dia kan mau menyendiri, dia datang ke tempat sepi. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus gak suruh orang banyak itu pulang. Tetapi dia tetap melayani mereka gitu. Nah dikatakan di sana Tuhan Yesus itu punya belas kasihan kepada orang-orang yang mencari dia. Kepada orang-orang yang jauh-jauh dari kotanya itu datang untuk mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima orang-orang itu semua. Nah adik-adik, belas kasihan, tadi kan Lausa bilang belas kasihan. Belas kasihan itu apa sih? Ya adik-adik, belas kasihan itu bukan cuma sekedar perasaan kasihan. Seperti kita misalnya contoh ngelihat pengemis misalnya di jalan. Aduh kita kasihan ya sama mereka, mereka mungkin gak punya rumah atau belum makan. Kita merasa kasihan, tetapi mungkin kita gak melakukan apa-apa untuk mereka. Nah adik-adik, belas kasihan yang dimaksud itu bukan sekedar perasaan kasihan. Tetapi perasaan yang mendorong Tuhan Yesus itu untuk melakukan sesuatu. Untuk menolong orang banyak itu. Nah apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah itu? Akhirnya Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang banyak itu. Sampai mungkin tiba malam hari gitu. Nah adik-adik bayangin tuh 10.000 orang, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah di situ Tuhan Yesus melayani mereka mungkin sampai malam hari, sampai larut malam. Nah lalu apa yang terjadi di sana? Nah ketika malam hari itu sudah tiba adik-adik, di sana para murid itu menyuruh nih Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu menyuruh orang banyak itu pulang. Kenapa? Karena di tempat di Tuhan Yesus berada itu, tempat itu sepi, tempat itu terpencil, tempat itu gak ada siapa-siapa dan gak ada cukup makanan buat mereka. Adik-adik bayangin, orangnya itu bukan cuma 100, bukan cuma 200, tetapi itu orangnya mungkin lebih dari 5.000 orang gitu. 5.000 laki-laki dan itu belum termasuk yang wanita dan juga anak-anak. Nah bagaimana caranya mereka harus memberi makan mereka semua? Mungkin itu pikir para murid. Kalau mereka itu bermalam di situ, nanti gimana? Gak ada makanan di sana karena tempat itu terpencil. Tetapi Tuhan Yesus justru bilang kepada para murid bahwa mereka itu harus memberikan orang-orang banyak ini semuanya makan. Nah tapi para murid juga bingung. Yang ada di tangan mereka itu adalah cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik coba kita bayangkan. 5 roti dan 2 ikan. Gimana caranya bisa cukup buat orang-orang yang lebih daripada 5.000 orang itu. Nah mungkin bagi pikiran para murid itu gak mungkin gitu. Nah Tuhan Yesus berkata kepada para murid itu akhirnya. Bawalah roti dan ikan itu kepadaku. Gitu. Jadi Tuhan Yesus minta, mana sini roti dan ikannya? Berikan itu kepadaku. Nah saat itu mungkin para murid ya, mereka tuh bingung. Apa ya yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka pikir gimana caranya 5 roti dan 2 ikan ini bisa cukup nih buat 5.000 orang ini. Lebih daripada 5.000 orang ini. Nah adik-adik, di situ para murid belajar untuk percaya sama Tuhan Yesus. Ketika dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin mereka itu bertanya-tanya, mereka tuh bingung. Apa yang Tuhan mau lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan di tangannya itu. Lalu Tuhan Yesus itu mengambil roti dan ikan itu, dia lalu menengadah ke langit dan juga dia mengucap berkat. Dan lalu Tuhan Yesus itu mulai tuh membagi-bagikan roti itu, memecah-mecahkan rotinya dan membagikan kepada para murid. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah di sini luar biasanya. Para murid itu mulai nih membagikan roti demi roti dan ikan demi ikan kepada orang banyak itu. Nah para murid bingung gitu. Kenapa ya roti dan ikannya kok gak habis-habis? Dari mana ini datangnya roti dan ikan-ikan ini? Padahal tadi yang aku kasih cuma 5 roti dan 2 ikan.
Tetapi ketika dibagi ternyata cukup untuk 5.000 orang lebih itu. Dan bahkan bukan hanya cukup adik-adik. Di situ orang banyak itu akhirnya bisa makan sampai kenyang gitu. Artinya apa? Artinya nggak ada satupun yang kekurangan. Artinya semua orang makan itu sampai kenyang. Berarti sampai cukup. Nah, nggak berhenti sampai di sana adik-adik. Di situ makanan itu ketika dikumpulkan lagi, roti-roti dan ikan-ikan itu dikumpulkan lagi, ada sisanya. Nah, tersisa berapa? 12 bakul penuh. Wah, adik-adik coba bayangkan. Dari yang 5 roti, 2 ikan, Tuhan Yesus bisa membuat itu menjadi makanan untuk 5.000 orang lebih. Sampai kenyang. Dan apalagi Tuhan Yesus bisa membuat makanan itu dikumpulkan dan juga tersisa 12 bakul penuh. Wah, Tuhan Yesus luar biasa banget kan. Padahal yang makan itu adalah 5.000 orang laki-laki. Mungkin belum termasuk perempuan dan juga laki-laki, anak-anak di sana. Nah, adik-adik, inilah luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk melakukan mukjizatnya. Melakukan satu hal yang mungkin kita gak bisa bayangin. Nah, cerita ini mau nunjukin tentang kita itu tentang apa? Kita ditunjukkan dari cerita ini tentang Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia melakukan mukjizatnya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa melakukan mukjizatnya. Dan juga yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang punya belas kasihan kepada orang banyak yang datang kepadanya. Nah, tadi kita dengarkan ceritanya, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepada mereka. Yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan juga bukan cuma sampai situ. Tuhan Yesus juga memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan perut mereka. Mereka butuh makan, Tuhan Yesus sediakan. Bahkan mereka bisa makan sampai kenyang. Nah, adik-adik kita bisa lihat Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang merasa kasihan sama orang-orang itu. Tetapi dia adalah Tuhan yang punya belas kasihan. Dia itu punya perasaan yang bertindak, yang mendorong untuk dia bertindak, menolong orang-orang banyak itu. Jadi bukan cuma perasaan kasihan, tetapi Tuhan Yesus bisa bertindak, berkuasa bertindak untuk menolong orang banyak itu. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang punya belas kasihan kepada manusia berdosa. Nah, dia berkuasa melakukan mukjizatnya dengan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan dia juga adalah Tuhan yang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang-orang banyak itu. Dalam hal ini adalah hal makanan, hal roti dan ikan gitu. Nah, yang kedua adik-adik, di sini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus itu juga memberikan apa yang paling dibutuhkan manusia berdosa, yaitu keselamatan. Nah, adik-adik di sini kan memang mungkin ceritanya berhenti sampai Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Tapi ya adik-adik, kalau adik-adik minta tolong kepada papa mama untuk bacakan terus Injil Matius sampai habis, nanti adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma memberikan roti kepada orang banyak. Roti dan ikan itu adalah hal-hal yang jasmani, hal-hal yang hanya untuk urusan perut kita. Tetapi bahkan Tuhan Yesus itu memberikan apa? Memberikan nyawanya sendiri bagi manusia berdosa. Supaya apa? Supaya manusia berdosa itu bisa diselamatkan. Inilah luar biasa Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bukan cuma berikan roti nih, kasih roti, kasih ikan supaya orang banyak itu bisa kenyang makan. Tetapi yang lebih hebatnya lagi nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus bahkan memberikan nyawanya sendiri bagi manusia berdosa. Supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, adik-adik di dalam Injil Yohanes 6 ayat 48, Tuhan Yesus itu pernah bilang bahwa dia adalah roti hidup. Apa? Tuhan Yesus adalah roti hidup. Ya, betul. Tuhan Yesus itu adalah, dia bilang adalah roti hidup. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan, kata Tuhan Yesus. Adik-adik, pada zaman PL, perjanjian lama, bangsa Israel tuh pernah ya, kita kan pernah dengar ceritanya ya. Bangsa Israel itu pernah di padang gurun, dia makannya apa? Dia makannya adalah dari roti surgawi, namanya manna, M-A-N-N-A.
mana yang turun dari sorga. Jadi bangsa Israel pada saat itu pernah tuh hidup di padang gurun, mereka bingung, aduh makan apa ini? Cuma ada padang gurun di sini, nggak ada makanan apa-apa. Tetapi pada zaman itu Tuhan memberikan bangsa Israel itu roti dari surga yang turun setiap hari yang memenuhi daerah bangsa Israel. Sampai mereka itu makan bisa sampai kenyang. Nah itu luar biasanya Tuhan kita. Nah tapi di perjanjian baru di sini Tuhan Yesus itu adalah roti yang turun dari sorga bagi orang berdosa. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti yang turun dari sorga buat orang berdosa. Kenapa? Karena tanpa Tuhan Yesus orang berdosa itu akan tetap mati. Karena kita nantinya akan menerima hukuman Tuhan akibat dari dosa-dosa kita. Nah adik-adik, tetapi setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia itu akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita ini adalah manusia berdosa. Kita mungkin sering berbuat hal-hal yang membuat Tuhan itu sedih. Contohnya nih, mungkin nih ketika kita beribadah, mungkin kita gak serius nih waktu beribadah. Kita mikir, aduh abis ini saya mau main ini, saya mau main itu. Kita gak serius dalam beribadah, mungkin itu salah satunya. Atau yang kedua, mungkin kita gak mengasihi atau kurang mengasihi anggota keluarga kita atau teman-teman kita. Misalnya contoh adik kita mau pinjam mainan kita gak bolehin. Atau misalnya orang tua kita meminta tolong kepada kita gak menurut gitu. Nah adik-adik mungkin kita adalah orang-orang manusia berdosa yang mungkin seringkali membuat Tuhan itu sedih. Nah adik-adik itu sebabnya kita itu membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu sebetulnya bukan cuma kita lakukan kepada orang lain. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan itu kita lakukan kepada Tuhan. Jadi dosa itu adalah perlawanan kita sama Tuhan. Tuhan perintahin apa tapi kita gak taat. Dan memilih melakukan kehendak kita sendiri. Nah karena itu kita itu selalu membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita datang kepadanya gitu. Sama seperti tadi para murid yang dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Nah adik-adik mau gak kita percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin ada adik-adik yang belum percaya nih sama Tuhan Yesus. Baru mendengar tentang Tuhan Yesus. Yuk langsung ajak kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita katakan di dalam doa kita. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku seringkali membuat Tuhan sedih. Aku seringkali membuat orang-orang yang mengasihi aku bersedih. Tuhan, aku butuh Tuhan. Dan aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan aku mau Tuhan tinggal di dalam hatiku. Supaya aku menjadi orang yang baru. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai hari ini dulu ya. Sampai di sini dulu. Hari ini kita belajar. Pertama tadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa melakukan mujizatnya. Dan juga kedua Tuhan Yesus itu juga punya belas kasihan kepada orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan apa yang paling dibutuhkan manusia berdosa. Yaitu keselamatan. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Karena barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus dia akan hidup. Dia tidak lagi mati. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita tutup di dalam doa. Yuk semuanya kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu sekali lagi. Tuhan hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang punya belas kasihan kepada manusia berdosa. Tuhan hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga mampukan kami supaya kami juga boleh melakukan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa ya minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita tetap sekolah minggu. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. See you.